Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz Atib di Matematik Wajib kelas 10. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan bisa memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita selalu jadikan anak yang soleh-solehah, yang tak lupa mendoakan kedua orang tua kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidin. Iya kan amdu ya kan nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan kedua hari ini nanti kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Adapun kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, kita akan memiliki pengetahuan tentang menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan aljabar lainnya. Dan keterampilan kita nanti atau KD 4.1 kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ataupun tujuan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini yaitu siswa dapat memahami pengertian dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi ingat, ada 3 tujuan kita hari ini. 1, memahami pengertian. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk. Yang ketiga, menyelesaikan soal. Pengertian dan bentuk persamaan nilai mutlak. Nah, setelah kita pada pertemuan pertama kita belajar tentang konsep nilai mutlak, maka yang kedua ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Ingat, persamaan yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak, yang mana ruas kiri sama dengan nilai di ruas kanan. Adapun bentuk-bentuknya yaitu yang pertama, bentuk harga mutlak fx sama dengan p, di mana a lebih dari 0. Contoh begini, harga mutlak ax plus b itu akan bernilai positif jika dia lebih besar daripada 0, akan negatif jika dia kurang dari 0. Nah, diingat ya, ini definisi yang dulu, definisi nilai mutlak. Dia akan positif jika lebih dari 0, akan negatif jika kurang dari 0. Contoh, tentukan nilai dari, nah ini di buku sudah ada, anak bisa lihat buku ini. Dia akan positif, nah ini 2x plus 3 sama dengan 5, positif karena ingat ini definisi, lebih dari 0 maka dia positif, dan negatif. Jadi ada 2, kalau ada yang positif ada yang negatif. Kalau positif, nah ini 2 ini diperoleh dari 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 1 diperoleh dari 2 dibagi 2. Nah sekarang ini min 5 negatif, min 8 diperoleh dari min 5, 3 kan positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif, min 5, min 3, min 8, min 8 dibagi 2 tinggal min 4. Langkah yang sama bisa dikerjakan ini. Terus untuk yang ketiga ini, berhubung di depan harga mutlak ada koefisien atau konstanta, maka diubah menjadi, nah ini 13 plus 5 plus 5 kok bisa min 5 pindah jadi plus 5, maka 18 dibagi 2 tinggal 9, sehingga ini asalnya 9 itu dari prosesnya sini. Ini diselesaikan dulu, yang penjumlahan tadi 18 dibagi 2 ini dari sampingnya harga mutlak ini tinggal 9, sehingga ketemu 9. Setelah ketemu bentuk ini bisa pakai cara bentuk yang pertama ini, ax sama dengan b. Nah ini, yang satu positif, yang satu negatif, ketemu hasilnya x4 atau x5. Terus bentuk yang kedua yaitu fx sama dengan gx. Ini mulai agak harus serius ini. Serius tapi santai. Yo, ini lihat ini. Bentuk fx sama dengan gx. Contoh begini. X plus 3 sama dengan 2x. Harga mutlak ini sama dengan biasa. Ingat definisi. Dia akan bernilai lebih dari positif. Dia juga bisa bernilai negatif. Ini loh.
bernilai positif, atau ini kalau X plus 3 positif, X plus 3 kurang dari 0 berarti negatif. Kemungkinan satu, ingat ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia bernilai positif, maka X plus 3 sama dengan 2X. Nah ini positif, berarti dia positif. Terus ini kok bisa X dari mana? Nah ini min 5 pindah ke ruas kanan jadi positif. 5 plus 3 sama dengan 8. Terus yang 2X dikurangi X kan 1. 2 dikurangi 1 kan tinggal X, berarti X sama dengan 8. Karena ini kan X lebih dari 3, kok bisa X plus 3 lebih daripada 0? Maka X yang 3 positif pindah ke kanan jadi negatif. Maka X lebih dari 3, maka ini lebih dari arahnya ke kanan. Karena 8 ini berada di daerah tadi, kena lebih dari min 3 tadi, sehingga memenuhi persamaan. Kemungkinan satu. Kemungkinan yang kedua, X-nya kurang dari 0, maka haruslah terdapat, nah ini 3. Sekarang kan lebih dari, kurang dari 0, berarti kan min X min 3 semula kan positif, maka menjadi negatif karena dia min X min 3. Jadi ini min X pindah ke ruas kanan jadi plus 2X plus X kan 3X. Yang ini pindah ke ruas ini menjadi min 3 ditambah 5 berarti 2, sehingga X 2/3. Sekarang dilihat X kurang dari 0, maka X min 3, maka kan arahnya kurang dari 0 kan, kurang dari berarti arahnya ke kiri, sehingga ini dia tidak termasuk di himpunan. Maka penyelesaian dari X plus harga mutlak X plus 3 sama dengan X adalah X sama dengan 8. Kok bisa? Karena yang 3 ini, yang ini tidak termasuk dalam daerah garis bilangan tadi. Yang termasuk di garis bilangan tadi hanya angka X sama dengan 8. Untuk bentuk yang ketiga kita lanjutkan nanti. Melanjutkan yang tadi ya anak-anak. Untuk yang ketiga yaitu bentuk harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Nah ini lebih rumit lagi. Kalau sebelumnya tadi hanya ada 2 kemungkinan. Kalau yang ini sekarang kita akan ada, nah ini kalau bentuk ini kan hanya ada 2 kemungkinan, kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Kalau bentuk FA ini sama-sama harga mutlaknya itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama lebih besar daripada 0 semuanya. Yang kedua, yang pertama fx lebih besar daripada 0, gx kurang dari 0. Yang ketiga dibalik, fx kurang dari 0, gx lebih besar daripada 0. Yang keempat, fx dan gx sama-sama kurang dari 0. Yang pertama yaitu contoh begini. Nah ini contohnya, di buku sudah ada, Ustaz hanya jelaskan. Kemungkinan yang pertama, 2x min 6 lebih besar daripada 0 dan x min 3 lebih besar daripada 0. Harus anak-anak ingat yaitu definisi nilai mutlak. Jika dia lebih besar pada 0 maka dia positif, kalau kurang dari 0 maka dia negatif. Nah seperti ini. Maka yang ini 2 min x positif, ini juga positif sama-sama. 2x min x ini Ustaz jabarkan ya. X dengan X dikumpulkan sehingga menjadi 2x min X sama dengan min 3 ini tetap dari sini, plus 6 ini dari min 6 pindah ke ruas kanan jadi plus, maka X sama dengan 3. Nah ini sama, ini X sama dengan 4 ini diganti 3. Kalau di ini buku lama, cuma yang mungkin yang baru sudah diganti. Yang jelas X sama dengan 3, kita cek kira-kira benar apa enggak, disubstitusi ke 2x min 6. Nah 2 kali X 0 lebih dari sama dengan 0, benar. Sekarang yang ini X nya, nah ini salah, ini diganti ya, ini 0 bukan 4 tapi ini 3 dikurangi 3, 0 lebih besar daripada 0, benar. Berarti jika yang pertama harga mutlak yang pertama benar, yang kedua benar, maka penyelesaian 1 oke, kemungkinan 1 oke. Maka X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Sekarang yang kemungkinan kedua, 2x min 6 lebih besar daripada, yang satu lebih besar daripada 0, yang satunya kurang dari 0. Nah ini ingat, kalau dia kurang dari 0 maka negatif ya, betul. 2x min 6 maka ini menjadi negatif, yaitu menjadi min x plus 3. Ini min dalam kurung x min 3, min sama min jadi plus.
min X. Sekarang masuk ke sini, min X plus 3. Nah ini 2X plus X, kok bisa plus? Karena sebelah min, berarti 2X plus X 3X. Yang ini 3 ini dari sini tetap 6 semula negatif pindah jadi positif, sehingga X sama dengan 3. Kita masukkan ke sini 3X ketemu 0, benar. Tapi jika dimasukkan ke satunya X min 2 kurang dari 0, maka salah, karena 1 kurang dari 0 itu salah, sehingga kemungkinan yang kedua ini tidak penyelesaian karena ada salah satu syarat yang salah, sehingga yang kedua otomatis salah. Kemungkinan yang ketiga yaitu ini kurang dari 0 dan yang satunya lebih dari 0. Nah, untuk ini sekarang min 2X, nah ini sekarang ketemu ini. Nah ini ketemu ya, yang satunya kan kurang dari 0, berarti min 2X min 6, min 2X plus 6 masukkan ke sini, sehingga ini min 2X min X, semula X nya positif pindah ke ruas kiri jadi negatif, min 2 plus 1 min 3. Ingat kalau nggak ada angkanya berarti angkanya ini 1, min 2 min 1 min 3, min 3 ini min 6, nah ini kan positif 6 pindah ruas jadi min 3X min sama dengan min 9, maka X sama dengan min 9 dibagi min 3 sama dengan 3. X nya ketemu 3, diperiksa, disubstitusikan ke sini, 6 dikurangi 0, 0 kurang dari 0 salah, dan masukkan ke sini 0 sama dengan 0 benar. Jadi kalau ada sama dengannya dia benar, tapi kalau nggak ada berarti dia salah, sehingga kemungkinan yang ketiga salah karena salah satunya ada yang salah ada yang benar. Terus kemungkinan yang keempat langkahnya sama, karena dia kurang dari 0 berarti dia negatif. Nah ini negatif, yang satunya juga sama, kurang dari 0 berarti dia negatif. Dimasukkan ke sini sama dengan min 2X plus X min X, X nya sama dengan 3, masukkan ke sini, ternyata 0 salah. Yang ini juga diperiksa, ternyata 0 kurang dari 0 juga salah. Kemungkinan keempat salah. Jadi kemungkinan yang benar itu hanya kemungkinan 1, maka dia hanya punya satu penyelesaian, yaitu X sama dengan 3. Jadi kemungkinan 1 benar, 2 salah, 3 salah, 4 salah, sehingga yang benar hanya X sama dengan 3. Atau bisa digunakan dengan cara lain. Cara cepatnya begini, dia dikuadratkan. Nah ini 2X sama dengan ini dikuadratkan sama dengan, nah ini dikuadratkan nanti ini 2 min 6 kuadrat sama dengan X min 3 kuadrat, dikurangi ketemu ini, dikuadratkan ketemu 4X kuadrat min 26 dikurangkan, sekarang 4X dikurangi X kuadrat tinggal 3X min 24, ini kan min sama min kan plus, nanti jadi min 24 plus 6 sama dengan min 18, 36 ini min sama plus berarti min, berarti 36 dikurangi 9 27. Setelah ketemu ini difaktorkan, dibagi, ini dibagi lagi, yang bisa bagi 3, 18 dan 27 yaitu 3. Kita dibagi 3 tinggal X kuadrat, 18 bagi 3 tinggal 6, 27 dibagi 3 tinggal 9. Setelah ketemu ini difaktorkan, nah ternyata hasilnya X sama dengan 3. Penyelesaian tunggalnya yaitu X sama dengan 3. Anak-anak nanti bisa menyelesaikan bentuk yang ketiga ini dengan kemungkinan 1, 2, 3, 4, atau menggunakan rumus cepatnya begini ya, dikuadratkan masing-masing, terus dikurangi, terus difaktorkan. Insya Allah nanti ketemu hasilnya sama. Adapun bentuk yang keempat yaitu fx kuadrat plus minus harga fx. Nah kalau bentuk seperti ini mudah, bentuk pertama dan kedua nanti pasti sama. Kalau nggak sama nanti difaktorkan, insya Allah sama. Kenapa? Karena nanti dimisalkan. Misal nah ini 3X min 1, maka dimisalkan Y kuadrat min 5Y plus 6, ini kan 5, berarti min 5Y plus 6 difaktorkan. Nah ini sama dengan 2, Y sama dengan 3. Yang pertama dulu, 3X min 1 sama dengan 2. Kok bisa sama dengan 2? Karena tadi kita misalkan, ini misalkan sebagai Y, ya, ini loh Y. Y-nya kan ketemu 2, maka diganti 2. 3X min 1 sama dengan 2, positif. 3X min 1 sama dengan min 2, negatif. Nah ini dicari 3X sama dengan 2 plus 1, ini negatif
jadi positif. 3x, x sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1 ini. Nah, dengan langkah yang sama nanti ketemu x sama dengan min 1/3 ini langkahnya. Min 2 ditambahin plus, berarti dari min pindah ke kanan jadi plus, sehingga 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1/3 sama dengan ini. Yang nomor 2, 3x sama min 1 sama dengan 3, dari sini nih 3 nya ya. Yang 2 ini tadi dari sini, 3 dari sini ya nih. Nah, dengan langkah yang sama 3x min 1 sama dengan 3, maka min pindah jadi plus. 3 plus 1 4, x sama dengan 4/3 yang ini. Terus yang ini min 3 min plus, sehingga min 3 plus 1 sama dengan min 2, x sama dengan min 2/3. Penyelesaian dari adalah gabungan dari keempatnya, yaitu x sama dengan 1, x sama dengan min 1/3, x sama dengan 4/3, atau x sama dengan min 2/3. Ingat, masing-masing bentuk punya penyelesaian sendiri-sendiri. Kalau ini ketiganya masuk ya. Ingat, bentuk yang kelima yaitu harga mutlak fx, gx plus hh itu angka konstanta. Seperti contoh ini. Nah, contohnya ini. Kalau bentuk seperti ini gimana? Ya, ikuti aja jalurnya. Harga mutlaknya dihilangkan, ini tinggal 3, terus dikalikan 3 kali x, 3x, 3 kali min 6, min 18/5. Terus 3 yang ini Ustadz pindah ke ruas kanan, jadi negatif, sehingga tinggal 3x sama dengan 3x min 18/5, plus 3 ini tetap dari sini, min 3 ini dari sini. Semula positif pindah negatif, sehingga tinggal 3x sama dengan 3x min 18/5. 5 kali 3 15. Nah, 15 sama dengan 3x min 18 bentuk ini ya. 15x min 13 sama dengan 18. 3x nya ini kan positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Maka 12x sama dengan min 18. X sama dengan min 18 dibagi 12, atau yang bisa bagi 18 dan 12 kan 6. 18 dibagi 6 dapat 3, 12 bagi 6 dapat 2, sehingga x nya sama dengan min 3/2, ketemu ini. Nah, ini asalnya dari sini. Terus kita periksa, diperiksa dulu, masukkan ke sini, min 2/3, ternyata hasilnya 7/2 lebih dari 0, betul. 3 kali 3 kan 9, 9/2 tambah 3, ketemu 7/2. Yang satunya ini 3/5 kali min 3/2 dikurangi 6, ketemu hasilnya min 45/10, juga sama, lebih dari 0. Kok bisa? Karena min berapa ini? Oh, min 45/10 lebih dari 0, ini kan salah, seharusnya kan kurang dari 0 karena dia min. Maka 3/2 ini bukan penyelesaian. Kenapa? Karena yang satu benar, yang satu salah. Ingat, yang dianggap sebagai penyelesaian itu jika keduanya sama-sama benar. Tadi kan kemungkinan 1, ini kemungkinan 1. Kemungkinan yang kedua lebih besar daripada 0, kurang dari 0. Langkahnya sama ya. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang ketiga kurang dari 0, lebih dari 0. Ini seperti bentuk yang ketiga tadi. Ada 4 kemungkinan. Ini kemungkinan 3, langkahnya seperti ini. Nah, min 3 difahami, langkah-langkahnya sama seperti bentuk ketiga tadi. Ya, ini kemungkinan yang keempat. Nah, ini. Selanjutnya kita periksa. Nah, jika kemungkinan yang keempat itu ternyata diperoleh bahwasanya x sama dengan 4. X sama dengan min 4. Kita periksa. Min x sama dengan min 4 itu disubstitusikan ke sini. 3 kali min 4 kan min 12 tambah 3, min 12 tambah 3 min 9. Min 9 kurang dari 0, betul. Terus yang satunya lagi masukkan ke sini, hasilnya kurang dari 0 juga, betul. Sehingga kalau yang satu betul, maka ini disebut sebagai penyelesaian. Ini kata-kata bukan dihapus ya. Jadi x sama dengan min 4 merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaian dari harga mutlak 3x plus 3 sama dengan 3 harga mutlak 3/5 x min 6 plus 3 itu adalah x sama dengan min 4
atau X sama dengan 1. 1 tadi diperoleh dari mana? Dari kemungkinan yang kedua, karena keduanya sama-sama benar. Benar ya. Ini bisa ini, nah ini. Jadi kemungkinannya dapat dicoba nanti. Nah, itu aja yang dapat Ustadz sampaikan untuk pertemuan hari ini. Seperti biasanya, jika ada pertanyaan di buku, jika ada pertanyaan bisa ditulis di buku, dikirim via grup WA atau Japri. Dan tugasnya bagian A nomor 1-15, bagian B nomor 1-5 dikerjakan sebisanya. Makin banyak bisa, maka nilainya akan semakin besar. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan bisa selalu bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.